Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, hari ini saya mempunyai video yang sangat penting untuk kalian simak karena di video hari ini saya bakalan jelaskan kenapa kemungkinan kita sudah akan start untuk melihat volatility start dari malam hari ini. Kemudian, ada breaking news dari salah satu institusi terbesar di dunia yang merupakan berita positif untuk kripto. Sekaligus juga kita bakalan bahas kira-kira dari segi price action apa yang sedang terjadi di Bitcoin dan apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global, market cap kripto berada di angka 1,03 triliun dolar atau naik sekitar 2,54%. Nah, di top 10 coin sendiri, sebenarnya kita juga melihat keadaannya mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun kenaikan dan penurunannya rata-rata tidak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. So, kita melihat top performer hari ini ada di Tron dengan kenaikan 2,57% menuju 0,08 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, alasan kenapa kita mungkin akan start untuk melihat volatility di market mulai dari malam hari ini adalah karena malam hari nanti, spesifiknya di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kita akan kedatangan data CPI dari Amerika Serikat, atau simpelnya merupakan data inflasi. Dan untuk sementara, ekspektasinya sebenarnya mix, teman-teman. Core inflation rate itu diekspektasikan mengalami penurunan dari 4,7 menjadi 4,3%. Sedangkan untuk inflation rate year on year-nya, itu diekspektasikan justru mengalami kenaikan dari 3,2 menjadi 3,6%. Nah, lalu kira-kira apa pengaruhnya nanti ke market? Intinya seperti ini, teman-teman. Semakin rendah angka inflasi yang keluar, itu harusnya akan semakin baik untuk market. Sedangkan sebaliknya, semakin tinggi angka inflasi yang keluar, itu kemungkinan akan menciptakan selling pressure. Nah, kita ambil beberapa asumsi. Asumsinya yang pertama adalah jika core inflation rate itu keluarnya misalnya 4,6 atau 4,7 atau bahkan di atas 4,7, artinya lebih buruk daripada ekspektasi, dan juga misalnya inflation rate year on year-nya itu keluarnya justru bukan 3,6 tapi justru 3,7 atau 3,8, harusnya itu akan menciptakan semacam selling pressure yang lumayan besar. Tetapi kalau misalnya semuanya sesuai dengan ekspektasi, ya saya rasa kita cuma akan melihat pergerakan yang sideways, mungkin ada ke atas ke bawah, zigzag seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita berasumsi yang satunya lagi, kalau misalnya justru CPI itu keduanya mengalami penurunan yang signifikan, artinya misalnya di core-nya itu di angka 4,3 atau ke bawah, dan inflation rate-nya misalnya tidak keluar di 3,6, melainkan justru cuma misalnya naik ke 3,3 atau stay di 3,2 atau di 3,1, harusnya itu akan menciptakan reaksi positif untuk market. Terutama di stock market Amerika ya teman-teman, dan juga gold kemungkinan juga akan rally karena dollar index harusnya bakalan drop. Sedangkan untuk Bitcoin sendiri ya kita juga bisa expect pergerakannya bakalan sedikit banyak mirip lah dengan yang terjadi di stock market, walaupun mungkin skalanya akan lebih kecil. Karena untuk sementara teman-teman, volatility di Bitcoin itu masih termasuk sangat kecil. Oke, jadi kita nggak bisa expect tiba-tiba sudah akan ada pergerakan yang sangat besar dan mungkin bergerak sampai 3-4 ribu dolar, itu mungkin belum bisa. Tapi kalau misalnya sekedar hanya pergerakan yang lumayan, itu harusnya bakalan ada jika kita melihat datanya di sini keluar tidak sesuai dengan ekspektasi. So, itu adalah yang pertama teman-teman, yang kemudian akan menyebabkan kita mendapatkan semacam volatility. Yang kedua, berita yang baru masuk. Another major asset manager just applied for a spot Bitcoin ETF. Franklin Templeton has $1.5 trillion asset under management. Big money demands access to spot Bitcoin. Risk reward has never been better than right now. 26K per coin is a joke. It's going up forever. Statement terakhir ini tentunya ya sangat-sangat extraordinary dan saya tidak setuju gitu ya kalau misalnya dikatakan akan terus-menerus naik selamanya gitu. Ya itu terlalu extraordinary klaimnya gitu.
Tetapi yang sisanya saya kurang lebih setuju, teman-teman, bahwa kita kembali melihat salah satu aset manajer terbesar di dunia dengan aset under management sebesar 1,5 triliun dolar, teman-teman. Bukan 1,5 triliun rupiah ya, 1,5 triliun dolar. Kalian bisa konversikan sendiri ke rupiah, berapa angkanya. Kembali mengaplikasikan atau membuat aplikasi untuk membuka spot Bitcoin ETF. Apakah hal-hal seperti ini belum cukup gitu untuk teman-teman merasa yakin nge-hold Bitcoin jangka panjang? Apakah tidak terlintas di pikiran kalian bahwa apa yang sedang terjadi sekarang itu hanya semacam manipulasi dari pasar atau bahkan dari para institusi ini untuk membuat kalian jualan di harga yang murah dan mereka bisa menyerap dengan harga yang murah? Oke? Tidak mungkin institusi-institusi besar seperti Fidelity, BlackRock, Franklin, dan seterusnya itu mengajukan spot Bitcoin ETF jika mereka tidak melihat ada peluang di sana. Terlebih lagi misalnya ada klaim Bitcoin bakalan ke nol. Itu udah menurut saya terlalu ekstrim juga gitu ya. Kalau misalnya cuma dikatakan ke lower low baru, oke, itu mungkin masih ada chance. Tetapi apakah kalian mau mengambil resiko untuk ketinggalan bull market berikutnya kalau ternyata kalian masih menunggu terus-menerus di sidelines? Kalau untuk saya jawabannya tidak, teman-teman. Saya sudah mempunyai portofolio yang isinya kripto yang memang saya percaya bakalan tetap bertahan sampai cycle berikutnya. Tidak terkecuali Bitcoin. Dan saya belinya bukan di harga yang paling murah juga kok, teman-teman. Saya melakukan dollar cost averaging. Dan kalaupun ternyata kita bakalan ke lower low baru, itu hanya akan saya anggap sebagai diskon. Lagi-lagi sudah saya sampaikan dan sering saya sampaikan. Itulah kenapa saya juga udah pesan ke teman-teman semua, ketika menyusun portofolio, terutama di kripto, pastikan satu hal ini tercapai. Yaitulah kalian harus menyusun portofolio kalian sedemikian rupa, sehingga kalian merasa untuk mampu nge-hold portofolio tersebut sampai beberapa tahun ke depan. Itu yang paling general. Tetapi spesifiknya lagi, teman-teman itu harus menyisakan minimal mungkin 15-20% dalam bentuk cash. Sehingga tidak all in. Ketika nanti ada sesuatu yang terjadi misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita dan ternyata memang drop ke lower low baru, kalian masih mempunyai cadangan 15-20% dalam bentuk aset yaitu cash yang bisa kalian jadikan alat untuk menyerok di harga yang lebih murah. Sekali lagi teman-teman, yang kita investasikan itu adalah Bitcoin. Oke, kita harus mengerti yang terjadi di belakang layar itu apa. Tidak hanya sekedar harganya sekarang yang di harga berapa, tetapi yang terjadi di belakang layar bagaimana, fundamentalnya seperti apa, apakah semakin menguat atau semakin melemah. Kalau misalnya dilihat dari data, hash rate-nya terus-menerus meningkat, oke, jumlah holder terus meningkat, para institusi terlihat minatnya juga semakin tinggi. Terlebih lagi kalau kita misalnya lihat di angka GBTC, seperti yang sudah kita bahas juga di video kemarin. Hari ini kembali GBTC Premium itu menipis, teman-teman. Dari yang awalnya mungkin hanya sekitar 18-19%, hari ini sudah mendekati angka 15%. GBTC now trading at just a 17% discount to NAV. This is the closest that the trust has tracked the underlying Bitcoin since December 2021. Jadi ini adalah premium paling kecil semenjak bulan Desember tahun 2021. Sedikit banyak ini menunjukkan bahwa sentimen investor kelas institusi itu juga pelan-pelan sudah mulai membaik, teman-teman. Oke, dan ini juga mungkin sedikit banyak dipengaruhi oleh berita yang barusan kita bahas, yaitu adalah Franklin Templeton juga tidak mau ketinggalan untuk mengajukan spot Bitcoin ETF. Pertanyaannya hanya, kapan kira-kira SEC akan menyerah dan kemudian approve? Tidak usah semua, salah satu saja spot Bitcoin ETF. Saya rasa itu akan cukup untuk dapat membuat Bitcoin mengalami rally yang luar biasa kencang. Oke. Dan yang terakhir, teman-teman. Kita melihat kembali ada likuidasi yang cukup besar, angkanya 85 juta dolar, dan datang dari 62%-nya arah short. Sekali lagi teman-teman, kita masih di dalam sebuah range. Kalau misalnya teman-teman mau trading, pastikan jangan menggunakan leverage yang terlalu tinggi untuk
supaya kalian tidak masuk ke dalam list orang-orang yang ke liquid seperti ini. Sekali lagi, kalau misalnya kalian terutama merupakan swing trader, pastikan kalian sudah punya setup yang jelas dulu sebelum masuk, jangan dipaksakan kalau misalnya belum ada. Kalaupun kalian scalping dalam keadaan seperti ini, boleh-boleh saja, tapi kalian harus aware dengan resiko yang ada, bahwa memang ketika Bitcoin bermain dalam sebuah range yang sangat kecil, itu biasanya bakalan ada wick yang panjang-panjang ke atas maupun ke bawah. Sehingga kalau misalnya kalian scalping dan tidak mengerti cara memanage posisi tersebut, kalian bisa aja keluar dalam keadaan loss bertubi-tubi. So, itulah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen langsung aja mulai dari 1 hour chart. Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan di video kemarin adalah bahwa kita ini masih berada di dalam sebuah range, teman-teman. Selama kita tidak mampu untuk break, kemudian consolidate di bawah area atau di atas area ini, maka kita masih bisa expect untuk Bitcoin hanya akan bolak-balik di sekitaran area ini. Ya, ini namanya pergerakan sideways, teman-teman. Jadi kita berada dalam sebuah range dan kita bolak-balik di sekitaran area tersebut sampai pada akhirnya market akan memutuskan kira-kira arah mana yang bakalan dituju berikutnya. Nah, tentunya kalau kita zoom out, misalnya di 4 hour chart, ya kita bisa katakan bahwa untuk sementara ya kita belum bisa mengatakan bahwa momentumnya bullish, karena yang kita lihat sebelumnya adalah sell off yang sangat kencang di sini. Sell off disertai semacam konsolidasi itu ya biasanya bukan sebuah berita baik, teman-teman, karena biasanya kita bakalan melanjutkan penurunan ke bawah. Dan targetnya kemungkinan next-nya ada sekitaran 24 sampai 23 ribu dolar. Tetapi jangan sampai lupa bahwa data-data terbaru yang keluar nanti, terutama mungkin data CPI, intinya data inflasi dan juga data pengangguran di Amerika, itu bisa mengubah segalanya. Jika ternyata kita melihat market sentimennya tiba-tiba flip ke arah bullish, ya bisa saja kita memang sudah menemukan bottom di sini dan akan start untuk building momentum kembali ke high yang baru. Tapi untuk sementara itu masih terlalu jauh bagi saya untuk membahas sampai ke arah sana, karena kita masih berada di dalam range-nya. So, kalau misalnya kita perhatikan di time frame yang kecil, kita kemarin sempat untuk nyampe ke sekitaran upper range-nya. Dan saya udah sampaikan ini di video kemarin juga, teman-teman, kalau misalnya mau cari setup pun, at least tunggulah dia nyampe ke salah satu area ini, upper range atau lower range-nya. Menyentuh salah satu di sini, kemudian kalian cari pattern reversalnya. Kalau dapat, kalian bisa jadikan peluang untuk scalping. Nah, kalau ceritanya di sini, ini adalah harusnya kalian eksekusi, karena ini adalah triple top, teman-teman. Breakout, kemudian retest. Ini adalah trade kalian harusnya. Ya, kalau untuk SL harusnya kurang lebih berada di sini. Dan ini harusnya adalah sebuah trade yang risk to reward ratio-nya juga tidak terlalu besar. Maka ini saya sampaikan di video kemarin, kalaupun kalian nekat mau scalping, itu mungkin bisa dimanfaatkan. Tetapi bukan sebuah trade yang menurut saya wajib diambil, karena risk to reward ratio-nya itu juga tidak akan terlalu besar. Nah, untuk sementara juga, kalau misalnya kita lihat dari segi price action, rupanya penurunan yang kita lihat di sini, walaupun kita mendapatkan rejection ya teman-teman, tetapi ternyata penurunannya itu dalam bentuk yang cukup korektif menurut saya. Maka dengan itu, saya merasa bahwa jika Bitcoin akan sampai mampu untuk break lagi di atas area 25.975 di sini, kita kembali akan nge-retest ke sekitaran upper atau area high terakhirnya, teman-teman, di sekitaran 26.300. Oke, short term banget saya masih cenderung bullish, artinya saya masih bisa melihat Bitcoin merengkak naik ke atas kurang lebih ke 26.300-an minimal. Oke, kalau keadaan kenaikannya di sini cenderung korektif, maka ini bisa aja menjadi sebuah double top yang besar. Dan ini adalah neckline-nya. Tapi kalau misalnya kita naiknya dalam keadaan yang cukup impulsif ke atas, kemudian kita membuat ada bullish continuation pattern di atas, ini adalah justru yang kita tunggu-tunggu, teman-teman, yaitu adalah breakout disertai consolidation. Dan ini adalah clue berarti dari Bitcoin bahwa kita akan mengalami kenaikan yang lebih signifikan dan lebih sustain. Nah, next target di mana kalau misalnya ternyata kita akan untuk break di atas area range ini dan konsolidasi, saya rasa kita akan kemudian nyampe ke beberapa area ini. Yang pertama adalah di sekitaran area 27.300. Next target akan ada di sini. Target terakhir akan ada di sekitaran area 29.000-an di sini. Oke. Ini adalah target-target kita kalau ternyata Bitcoin mampu jebol di atas area range di sini dan kemudian melakukan konsolidasi.
Nah, tapi kalau misalnya ternyata CPI nanti keluar dan kemudian menyebabkan sell off lagi, maka ya itu yang sebenarnya lebih saya harapkan teman-teman, karena saya sudah menunggu di sekitaran area 24 sampai 23 ribu dolar. Ini adalah area di mana saya sudah akan start untuk building posisi swing long saya. Tapi ya kalau misalnya tidak dikasih oleh market dan justru dikasih secara yang lain, ya sudah saya juga akan ambil, tetapi yang saya lebih prefer adalah yang ini teman-teman. So, untuk sementara sebelum kita mampu untuk jebol juga di atas atau di bawah range ini, ya kita masih akan cenderung berada dalam keadaan sideways. Tetapi untuk short term banget, saya bisa melihat bahwa Bitcoin akan start untuk merangkak kembali naik, minimal sampai ke sekitaran area 26.300-an di sini. Baru setelah itu kita bakalan lihat apakah akan kembali ada rejection dari sana yang membuat ini valid sebagai double top kemungkinan. Ataukah kita akan mampu untuk jebol di atas area tersebut dan melakukan konsolidasi membentuk pattern continuation. Ini berarti kita akan melanjutkan kenaikan ke atas. So, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.